Hatta apa? Ah, hatta madhabil Malikiyah. Jadi sampai madhab Malikiyah pun melihat ahli waris. Nah, jadi untuk di jalur keempat ini yang neneknya tuh semua perantaranya perempuan, nah ini dianggap waris di semua madhab. Maka kalau misalkan kita ingin simpulkan dari 4 jalur tadi, di madhab Syafi'iyah sama Hanafiyah, kecuali satu jalur, yaitu kalau apa laki-laki ke perempuan, maka nenek itu semua ahli waris. Makanya di dobit yang pernah kita sebutkan di sebab warisan kita bilang apa? Malaisa bainahu wa bainal mayyit dzakarun qablahu unta. Nah, ini indal malik inda Syafi'iyah sama Hanafiyah ini apa? Masuk. Cukup, artinya apa? Kalau kita ingin menyebutkan dobit waris di jadah itu gimana? Udah kita tinggal kita bilang malaisa bainahu wa malaisa bainaha wa bainal mayyit dzakarun qablahu unta. Nah, karena inda Syafi'iyah sama Hanafiyah hanya yang jalurnya laki-laki ke perempuan saja yang dia bukan ahli waris. Adapun 3 jalur yang lain, mau dia semuanya laki-laki, semuanya perempuan, atau perempuan ke laki-laki, maka dia waris. Nah, itu indah Syafi'iyah sama Hanafiyah. Adapun indal Hanabilah, itu dia apa? Adapun indal Hanabilah dari 4 jalur tadi, hanya 2 jalur saja yang kalau misalkan ada nenek melalui jalur itu, maka dia waris. 2 yang lain dia bukan waris. Nah, apa saja itu? Nah, itu jikalau misalkan apa? Pertama, perantaranya semua perempuan. Dan ini indal Hanabilah. Atau perempuan ke laki-laki yang tadi kita bilang jalur ketiga sama jalur keempat. Nah, itu indal Hanabilah. Adapun indal Malikiyah dari keempat jalur tadi yang waris itu hanya 1 jalur aja. Kalau perantara nenek tadi perempuan saja. Nah, makanya kalau antum lihat catatan yang ana buat, nah itu jadah ya, itu pertama dalil ya. Kita harus tahu ya dalil kenapa jadah itu termasuk ahli waris, yaitu hadis. Kemudian untuk jadah warisah, kita bagi berdasarkan madhabnya. Kalau tadi kita urai berdasarkan apa jalur jalur perantaranya untuk sampai kepada si yang meninggal. Jadi jalur idlaknya sehingga dia sampai kepada yang meninggal itu jalurnya bagaimana. Nah, ini kita rangkum berdasarkan madhab berdasarkan setiap madhabnya. Jadi yang dimaksud dengan jadah warisah di Malikiyah itu yang bagaimana? Indal Hanabilah itu yang bagaimana? Syafi'iyah sama Hanafiyah itu bagaimana? Kalau antum perhatikan, indal Malikiyah itu dia 1 saja. Nenek itu dikatakan jadah warisah, dia itu sebagai ahli waris bukan dawil arham, itu nenek yang bagaimana? Nah, kalau perantaranya semuanya perempuan. Jadi hiyallati adlat bimahdil inas. Nah, itu indal Malikiyah. Sehingga seperti ummu abil ab atau ummu ummil ab atau ummu abil atau misalkan ummu abil ab, ini semua bukan ahli waris indal Malikiyah. Jadi indal Malikiyah yang waris itu yang mana? Yang perantaranya perempuan saja. Ummu ummil ummu ummi ummil ya, seperti itu ya Pak. Kemudian indal Hanabilah. Nah, kalau bersatu perhatikan tulisannya, nenek yang dianggap waris itu nenek yang bagaimana? Hiyallati adlat bimahdil inah. Pertama, sama macam Malikiyah. Kalau semua perantaranya perempuan, mahd itu maksudnya kholis. Semuanya perempuan, bimahdil inas. Atau dia berperantara dengan perempuan, adlat bil inas ilad dukur. Perempuan ke laki-laki. Contohnya tadi ummu ummil ab. Nah, jadi indal Hanabilah hanya nenek yang melalui 2 jalur ini saja yang dianggap sebagai jadah warisah. Adapun seperti ummu abil ab yang perantaranya semua laki-laki atau yang perantaranya laki-laki ke perempuan, maka dia bukan ahli waris. Nah, indah Syafi'iyah sama Hanafiyah, nenek yang bagaimana yang dianggap sebagai ahli waris? Nah, itu nenek ya wadah ya. Pokoknya di 3 jalur selain jalur ke pertama tadi yang kita sebutkan ya. Di 3 jalur selain jalur pertama. Pokoknya mau perantaranya itu semua perempuan, semua perantaranya laki-laki atau perempuan ke laki-laki, maka ini waris. Adapun kalau perantaranya laki-laki ke perempuan, ini tidak hanya di Syafi'iyah sama Hanafiyah, di Malikiyah dan Hanabilah pun ini semuanya sepakat bahwa ini bukan ahli waris. Makanya kalau antum baca hiyallati adlat bi inasin khullas, semuanya perempuan. Au dzukurin khullas, semuanya laki-laki.
atau inas ila dukur, perempuan ke laki-laki. Nah, ini semuanya waris. Berarti yang nggak waris indah Syafi'iyah sama Hanafiyah itu apa? Kalau perantaranya itu laki-laki ke perempuan. Nah, coba ini wadih nggak ini terkait cara membedakan atau dobit membedakan antara mana nenek yang waris, mana nenek yang bukan waris. Wadih nggak? Keif? Mungkin dibuat ininya, Ustaz. Permisalannya mungkin. Oh ya, misalkan gini. Misalkan ya, orang wafat meninggalkan zauj, meninggalkan, kita bilang nih, ummu abil ab. Misalkan ada orang meninggalkan zauj, meninggalkan ummu abil ab. Nah, antum diperintahkan misalkan, kerjakan ini indal malikiyah. Antum disuruh misalkan. Maka di permasalahan yang kita sebutkan tadi zauj, ummu abil ab, tambahlah lagi syakik misalkan. Zauj, ummu abil ab sama syakik. Maka kalau misalkan antum diperintahkan, coba selesaikan ini indal malikiyah. Maka yang menjadi ahli waris itu hanya dua saja dari yang kita sebutkan tadi. Zauj sama syakik saja. Ummu abil ab itu bukan waris, dia min dawil arham. Ya udah berarti apa? Malaha illal buka. Dia cuma bisa nangis saja akan kepergian siapa? Cucunya. Jadi yang mendapatkan bagian itu apa? Suami sama saudara dari si yang meninggal saja. Jadi suami dapat setengah, sisanya setengah lagi untuk aksyakik. Ummu abil ab gimana? Itu tadi. Malaha ilal buka. Ya leisat minal warisin. Nah, dia min dawil arham. Dia bukan ahli waris. Nah, ini indal malikiyah. Kalau misalkan antum disuruh coba kerjakan indal malikiyah. Tapi kalau indal syafi'iyah, indal hanafiyah, maka ini nanti kalau misalkan antum dapat masalah kayak gitu, zautnya setengah, ummu abil abnya seperenam. Nanti kita akan sebutkan bahwa bagian nenek itu seperenam dengan syarat nggak ada ibu. Jadi zaut setengah, ummu abil ab itu seperenam, sisanya itu untuk aksyakik. Oke, wadiham lah. Wadiham lah ya buah. Tamam, nastamir ram. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana dari aslun inas yang dia waris, mana yang bukan waris, ya bahasa simpelnya nenek, mana yang jadah warisah, mana yang jadah fasidah, maka selanjutnya ya udah berapa bagian akan kita berikan kepada nenek kalau dia itu termasuk ahli waris. Nah, itu seperti yang kita tulis halatul mirasnya bagaimana, ya itu gampang karena dia bil fardi fakot, karena dia termasuk ashabul furud yang bil fardi fakot hanya mendapatkan bagiannya dengan farad saja, nggak mungkin dengan taksib. Nah, maka itu kita sebutkan al farad sama hajab. Nah, ini penting untuk kita perhatikan hal hajabnya ya. Sebelum kita berikan dia seperenam, ternyata ada dari ahli waris yang dapat menghajab si jadah. Itu seperti yang kita singgung tadi di soal. Jadi dia kita kasih seperenam itu dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada ibu. Jadi kalau misalkan antum dapat di masalah, ada orang meninggalkan ahli waris salah satunya nenek, berarti apa? Fokusnya pertama, tentukan dulu ini jadahnya warisah atau bukan. Ini pakai mazhab mana nih? Kalau Syafi'iyah, ini berarti warisah. Kalau ini Hanabilah, bukan warisah. Malikiyah bukan warisah. Itu pertama, fokus pertama. Yang kedua, antum perhatikan di masalah itu ada ibu nggak? Kalau nggak ada, berarti berapa kita kasih si jadah seperenam. Mau dia satu orang, mau dia lebih dari satu orang, maka nenek sekedar tadi misalkan dia warisah, nggak ada ibu di masalah, nggak ada ibu dari si yang meninggal di masalah yang kita dapatkan, maka nenek kita kasih seperenam. Wahidatan kanan au aksar. Jadi makanya kalau antum lihat halatul hajabnya, tahjubu hal ummu, tahjubu apa? Al ummu. Jadi nenek itu dapat dihajab oleh ibu dari si yang meninggal. Wala tahjubu ahadan, dan nenek itu nggak punya kekuatan untuk menghajab yang lain. Ya artinya dia korban saja, nggak bisa dia objek saja, nggak bisa menjadi subjek. Nah, jadi dia tidak keberadaan nenek itu tidak dapat mempengaruhi ahli waris yang lain. Artinya fokusnya itu tadi dua saja. Tentukan dulu siapa yang tentukan dulu apakah jadah tadi warisah atau bukan, kemudian perhatikan di masalah ada ibu atau tidak. Kemudian itu tadi di farad gampang ya. Seperenam idza adumatil Masuk ke pertemuan ketujuh. Ini masih di pembahasan nenek, ta'addudul jaddad. Jadi selesai kita, nenek dalilnya hadis ya. Kemudian
Kita udah bisa membedakan mana nenek yang waris, mana nenek yang bukan waris, nenek fasidah, jaddah fasidah. Kemudian, kita udah bisa membedakan, di masalah nggak ada ibu, berarti kita kasih 1/6. Ini selesai ya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya, ikhwah, ini kita pengen bahas masalah ta'addudul jaddat, berkaitan juga dengan nenek. Kita anggap saja itu tadi kita bahas apa, ketika neneknya satu orang saja. Nah, sekarang kita pengen bahas, kalau misalkan ada masalah, di dalamnya ada nenek, dan jumlahnya ketika itu lebih dari satu. Nah, jadi kalau misalkan nenek itu satu orang, udah tinggal kita kasih 1/6. Nah, selesai. Dia warisah, nggak ada ibu, kita kasih 1/6, selesai. Itu kalau neneknya wahidah, satu. Tapi kalau seandainya nenek yang kita dapati di masalah yang ingin kita selesaikan itu jumlahnya lebih dari satu, nah ini ingin kita bahas. Nah, jadi di masalah ta'addudil jaddat, kalau di masalah yang ingin kita selesaikan, nenek itu jumlahnya lebih dari satu, ini ngapain kita bahas? Karena gini, ikhwah, ketika nenek itu jumlahnya lebih dari satu, ya, terkadang dia sederajat. Kalau dia sederajat ini sama-sama kita kasih 1/6. Ya 1/6 dibagi 2. Tapi terkadang ada nenek jumlahnya lebih dari satu, dia tidak sederajat. Ada yang kita katakan saja dengan bahasa mudahnya, ya generasi generasi kita bilang generasi pertama. Seperti misalkan nih Ummul Ab atau Ummul Ada yang dia di generasi kedua. Generasi kedua ini di atasnya. Jadi Ummil ada Ummil Ab. Seperti jadi nenek itu ketika dia jumlahnya lebih dari satu, bisa jadi darajahnya sama. Misalkan Ummul sama Ummul Ab. Kedekatannya untuk sampai kepada si yang meninggal itu sama. Ummul Ab sama Ummul ya perantaranya cuma satu aja. Ini derajatnya sama. Tapi terkadang ada nenek di masalah jumlahnya lebih dari satu. Terus derajatnya berbeda. Nah, derajatnya berbeda. Misalkan yang satu perantaranya satu orang aja, ayah atau ibunya si yang meninggal. Tapi nenek yang satu lagi perantaranya sampai 2. Misalkan Ummil. Nah, ini bisa jadi. Walau nih ya, ini bahasa nenek sebenarnya gini ya, panjang, tapi sebenarnya di wakilnya, di aplikasinya nanti, misalkan di lingkungan, ya jarang nenek itu masih muda. Maksudnya nenek itu ya otomatis sudah tua, dan nenek-nenek yang di atasnya pasti sudah meninggal kan gitu ya. Untuk kasusnya sudah di lapang. Tapi ya ini kita perlu tahu mimbab amanah ilmiah. Nah, jadi di masalah ta'addudul jaddat ini, yang perlu antum perhatikan dulu itu darajahnya. Makanya kalau antum lihat pembagian itu kita bagi berdasarkan derajatnya. Apakah derajatnya sama atau derajatnya berbeda? Ittahad nafid darajah atau ikhtalaf nafid darajah. Apakah nenek yang jumlahnya lebih dari satu tadi itu sama di satu derajat atau berbeda? Yang satu misalkan Ummul Ab, yang satu Ummil Ab. Yang satu perantaranya satu orang untuk sampai kepada si yang meninggal, yang satu perantaranya 2 orang, berarti kan derajatnya berbeda. Nah, kita masuk ke kalau misalkan derajatnya sama, ittahad nafid darajah. Kalau derajatnya sama, maka gampangnya gini, kalau derajatnya sama, ya misalkan ada orang meninggalkan Ummul Ab, meninggalkan Ummul Nah, maka ikhwah, ini maaf ya, ini sebenarnya salah ini catatannya. Salah, bukan salah di poinnya, enggak. Ini salah di penempatannya, Ini kalau misalkan antum mau catat ulang, boleh ikhwah. Gimana bisa, Pak Marbun? Gimana caranya? Nggak bisa ya. Antum catat ulang aja. Jadi idza ta'addadatil jaddat, kalau nenek di masalah itu lebih dari satu, pertama kita perhatikan derajatnya. Kalau dia sama, maka catatannya apa? Yarithna bisawiyah. Itu catatannya apa? Yarithna bisawiyah. Yarithna bisawiyah maksudnya apa? Yarithna as-sudus bisawiyah. Jadi misalkan ada orang meninggalkan Ummul Ab, meninggalkan Ummul Nah, maka semuanya kan dua-duanya kan ahlu waris. Ya kan, dua-duanya kan ahlu waris. Nah, dan sama-sama sederajat, perantaranya kepada si yang meninggal itu hanya lewat satu orang saja, ayah dan ibunya si yang meninggal.
Nah, maka ini sama-sama dapat 1/6 ikhwah. Jadi keduanya ini nanti kita kasih 1/6 dibagi 2. Ini kalau antum buat catatan baru ya. Jadi kalau ittihad nafid darajah, kalau misalkan dia 1 derajat, nenek lebih dari 1 dan derajatnya sama, maka catatannya yarithna bisawiyah. Yarithna as-sudus bisawiyah. Maka keduanya sama-sama dapat 1/6. 1/6 dibagi 2. Contoh nih, ada orang meninggalkan zauj, meninggalkan jaddah min jihatil meninggalkan jaddah min jihatil ab, meninggalkan aksyakik. Maka zauj kita kasih setengah karena nggak ada far'un waris. Jaddah min jihatil ab dan juga jaddah min jihatil dua-duanya kita kasih 1/6 dan itu nanti dibagi 2. Nah, karena nggak ada ibu kan, berarti dia dapat 1/6. Nah, 1/6 dibagi 2. Sisanya untuk aksyakik. Nah, ini untuk kalau apa? Derajatnya sama. Ini maaf ya, ini salah pula. Tapi nggak masalah, antum buat catatan baru. Nah, ini kalau derajatnya sama. Kalau derajatnya berbeda, maka yang kita perhatikan selanjutnya itu jihahnya. Jihahnya itu ikhwah maksudnya perantara ujungnya. Ini nenek ini termasuk nenek dari pihak mana? Pihak ayah si yang meninggal atau pihak ibu si yang meninggal. Nah, jadi ini gampangnya itu kan tadi ada tulisan ittihadna fid darajah. Itu antum hapus. Udah hapus. Kan tuh ada 4 kolom lagi ya. Gimana nih? Kan ittihadna fid darajah itu kan salah tadi. Ya yang betulnya yarithna bisawiyah. Baru yang ikhtalafna fid darajah kita bagi 2 lagi sebenarnya. Apakah ittihadna fil jihah atau ikhtalafna fil jihah? Jadi jihahnya itu sama atau tidak? Jadi kalau misalkan ada nenek derajatnya berbeda. Kalau tadi derajatnya sama udah selesai. Kita kasih 1/6 dibagi 2. Jadi yarithna as-sudus bisawiyah. Kalau misalkan derajatnya berbeda, misalkan ummul ab sama ummu abil ab. Ini beda kan derajatnya. Misalkan ada masalah, ada orang meninggalkan ummul ab, meninggalkan ummu abil ab. Udah? Ini kita pakai syafi'iyah lah ya, biar ummu abil ab itu apa? Ya, dia juga termasuk waris. Nah, sehingga kita dapati di masalah ada nenek jumlahnya lebih dari 1. Derajatnya berbeda. Yang satu umul ab perantaranya 1 saja, ab si yang meninggal. Tapi yang satu lagi ummu abil ab perantaranya 2 orang. Ini derajatnya berbeda. Kalau derajatnya berbeda, selanjutnya kita lihat jihahnya, ikhwah. Jihahnya. Jihah ini maksudnya perantaranya untuk sampai ke yang meninggal ini bukan perantaranya, maksudnya jihahnya ini apa? Dia ini nenek dari bapaknya si yang meninggal atau ibu, jadi jalurnya. Jadi jihahnya maksudnya jalurnya. Ini dia dari jalur yang sama atau jalur yang berbeda. Apakah ini nenek yang jumlahnya lebih dari 1 tadi, itu jalurnya sama-sama dari apa? Dari ayahnya si yang meninggal. Macam yang kita sebutkan tadi. Ummul ab sama ummu abil ab. Berarti kan sama-sama dari abnya si yang meninggal. Berarti ini kita katakan apa? Jihahnya sama. Contoh yang jihahnya berbeda misalkan ummul ab sama ummu umil Nah, derajatnya beda, jihadnya juga beda. Yang satu nenek dari ayah si yang meninggal, yang satu nenek dari ibu si yang meninggal. Nah, jadi kalau derajatnya berbeda, nah selanjutnya kita perhatikan jihadnya itu berbeda atau sama. Ittihadna fil jihah atau ikhtalafna fil jihah. Nah, coba antum catat gitu ya. Jadi kalau tadi ittihadna fid darajah, yarithna sudus bisawiyah. Kalau ikhtalafna fid darajah, maka kita bagi 2 lagi. Ittihadna fil jihah atau ikhtalafna fil jihah. Udah? Kita bahas dulu kalau misalkan jihahnya berbeda. Jadi ikhtalafna fid darajah dan jihahnya juga beda. Yang satu itu dari jalur ayah si yang meninggal. Yang satu yang derajatnya berbeda tadi dari jalur ibunya. Contohnya orang meninggalkan ummul ab.
meninggalkan ummu umil Nah, ini kan derajatnya beda. Jihanya juga beda. Yang satu nenek dari jalur ayah si yang meninggal, ummul ab. Yang satu dari jalur neneknya, dari jalur ibunya, ummu umil Nah, kalau misalkan derajatnya berbeda, jihanya juga berbeda, maka ikhwah, itu antum lihat, kalau kata jumhur, al-qurba tahjubul bu'da. Yang dekat, nenek yang perantaranya cuma satu orang tadi yang derajatnya lebih dekat, itu akan menghajab nenek yang derajatnya lebih jauh. Ingat ya, ini kalau jihahnya berbeda. Yang satu dari jalur ayah si yang meninggal, yang satu dari ibunya. Nah, maka kalau dia berbeda derajatnya, jihahnya juga berbeda, maka kalau kata jumhur, udah yang dekat itu yang dapat 1/6. Jadi yang jauh tadi apa? Udah malah ilal buka. Dia terhadap oleh yang dekat tadi. Kata jumhur, al-qurbatah jubul bu'da, antum lihat catatannya. Sawaun kanatil qurba min jihatil atau min jihatil Jadi ikhwah, baik yang nenek yang derajatnya dekat itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Jadi sekedar yang dekat itu dari ayah, maka yang dekat ini menghadap yang jauh dari pihak ibu. Dan sebaliknya, kalau yang dekat itu dari pihak ibu, misalkan misalkan ummul ini yang dekat nih dari ibu, yang jauh ummu abil ab. Nah, ini kan derajatnya beda nih, dan jianya beda, yang satu dari ibu, yang satu dari ayah. Nah, ini yang dapat mana kalau indal jumhur? Ya itu yang dekat dari ibu tadi, ummul yang dapat 1/6. Ummu abil ab gimana? Ya udah tadi mahjubah malah ilal buka, dia nggak punya apa-apa kecuali hanya meratapi meninggalnya atau kepergian cucunya. Itu indal jumhur. Adapun indah syafi'iyah sebenarnya ikhwah, ya ba'du syafi'iyah juga ikut atau masuk ke dalam ini golongan yang pertama tadi, yang jumhur tadi, ba'du syafi'iyah. Tapi ini kita sebutkan juga al-qaul fil madzhab Syafi'i. Jadi Syafi'iyah juga termasuk di jumhur sebenarnya. Tapi ada qaul di madzhab Syafi'i. Ini pendapat lain di madzhab Syafi'i. Nah, itu mentafsil antara apakah yang dekat itu dari jalur ayah atau yang dekat itu dari jalur ibu. Nah, kalau kita bikin mudahnya, ya udah ikut aja jumhur ya, termasuk Syafi'iyah juga termasuk di situ. Artinya yang dekat menghadap yang jauh, tanpa harus membedakan apakah yang dekat tadi dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Yang penting sekedar yang dekat itu menghadap yang jauh. Tapi ada pendapat di madzhab Syafi'iyah itu membedakan antara yang dekat dari ayah sama yang dekat dari ibu. Nah, coba antum lihat catatannya. Idza kanatil qurba, kalau yang dekat tadi, yang derajatnya lebih dekat, nenek yang derajatnya lebih dekat, itu dari jalur ibunya si yang meninggal. Maka apa kalau antum lihat? Fal qurba tahjubul bu'da. Maka yang dekat dari jalur ibu itu menghadap yang jauh dari jalur ayah. Contoh, ada orang meninggalkan ummul ini dekat dari jalur ibu. Meninggalkan ummu abil ab, ini jauh dari jihah ayah, dari jalur ayah. Maka, nah ini di pendapatnya Syafi'iyah yang kita sebutkan sekarang, maka yang dekat dari ibu tadi menghajab yang jauh dari ayah. Nah, ini kalau yang dekat dari ibu ya. Nah, antum lihat selanjutnya. Fal qurba tahjubul bu'da min jatilab. Lal aks maksudnya apa? Kalau seandainya yang dekat itu dari jalur ayah, contoh ummul ab, yang jauh dari jalur ibu, misalkan ummu umil maka ini indah Syafi'iyah, atau kita bilang ya satu pendapat di madzhab Syafi'i, pendapat lain di madzhab Syafi'i. Maka yang dekat dari jihah ayah tadi itu tidak dapat menghajab yang jauh dari jihah ibu. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada orang meninggalkan zauj, meninggalkan ummul ab, ini yang dekat dari jalur ayah, meninggalkan ummu umil meninggalkan aksyakik, maka zauj setengah. Ummul ab apakah bisa menghajab ummu umil nggak bisa.
Artinya apa? Ini dua-duanya sama-sama dapat seperenam. Seperenam dibagi dua. Artinya yang dekat dari jihah ayah itu tidak dapat menghajab yang jauh dari jihah ibu. Ini di satu pendapat di mazhab Syafi'i. Walaupun ya kalau misalkan pingin mudahnya, udah nggak perlu dibedakan. Mau yang dekat dari ayah, mau yang dekat dari ibu, ya udah yang penting kalau dia dekat menghajab yang jauh. Itu yang jumhur tadi. Kaifa wadih hamla ada. Kaifa ya ikhwah? Insyaallah ya. واضح واضح. Tamam. Nanti antum bisa latihan. Nanti anak kasih soal di grup. Antum coba latihan untuk masalah jadah ini. Ini orang tua yang ingin kita bahas ini. Tapi ya itu termasuk yang banyak pembahasannya. Itu kalau tadi apa ikhwah? Nenek jumlahnya lebih dari satu. Di masalah jumlahnya lebih dari satu. Derajatnya berbeda. Jihanya juga berbeda. Misalkan yang satu dari jalur ayah, yang satu dari jalur ibu. Maka kalau indal jumhur tanpa membedakan apakah yang dekat dari ayah atau yang dekat dari ibu, yang penting sekedar dekat itu pasti menghajab yang jauh. Jadi yang dapat seperenam itu yang nenek yang dekat aja. Nah, tapi kalau di satu pendapat di mazhab Syafi'iyah, itu dia mentafsir. Mentafsir apa? Membedakan antara yang dekat dari ibu sama yang dekat dari ayah. Kalau misalkan ada nenek jumlahnya lebih dari satu, yang dekat itu dari ibu, yang jauh dari ayah, maka yang dekat dari ibu menghajab yang jauh dari ayah. Maksudnya dari jalur ayah, nenek yang jauh dari jalur ayah. Tapi kalau yang dekat itu dari jalur ayah, yang jauh dari jalur ibu, nah maka ini sama-sama dapat seperenam. Karena tadi antum lihat lal aks, tidak berlawanan. Jadi lawanannya apa? Kalau yang dekat itu dari ayah, maka dia tidak bisa menghajab yang jauh dari ibu. Nah alasannya kenapa? Karena memang aslu irtil jadah itu minal Nah, jadi kalau misalkan walaupun dia dekat itu dari jalur ayah, yang jauh dari jalur ibu, karena memang ibu itu merupakan aslu irsil jadah, sumber daripada warisannya si jadah, maka ya nggak bisa, itu alasannya. Artinya yang dekat dari ayah, walaupun dia dekat, tapi karena yang jauh dari yang jauh ini dia perantaranya ibu yang merupakan sumber atau kita bilang asas irtil jadah, ya berarti dia nggak bisa menghajab. Nah itu alasannya. Ini kalau jihanya berbeda, derajatnya beda, jihanya berbeda. Udah. Kedua, kalau derajatnya berbeda, jumlah nenek lebih dari satu, derajatnya berbeda, tapi jihanya sama. Misalkan nenek yang jumlahnya lebih dari satu tadi, derajatnya berbeda tadi, sama-sama dari apa? Dari ayah. Sama-sama dari ibu. Nah, itu catatannya gini yang sekarang kita baca. Itu pokoknya yang ittihad nafi daroja antum hapus. Itu pembagian duanya itu untuk yang ikhtalaf nafi darajah tapi ittihad nafil jihad. Jihadnya sama. Maka pembagiannya tadi, jumhur sama ada satu pendapat di mazhab Syafi'i. Oke, coba kita baca. Mazhab qolal jumhur. Ini ingat ya. Ini kalau neneknya jumlahnya lebih dari satu, derajatnya berbeda, jihanya sama. Contoh nih, contoh. Ummul ab, ummu abil ab. Ummul ab, ummu abil ab. Ummul ab, nih derajatnya lebih dekat. Ummu abil ab, derajatnya lebih jauh, berarti derajatnya beda. Terus ini dua nenek yang derajatnya beda tadi, sama-sama melalui apa? Jalur ayah yang meninggal. Jihanya sama, min jatil ab. Atau yang sama-sama dari ibu. Ummul sama umil. Ummul yang dekat. Umil yang jauh, berarti derajatnya beda. Tapi jihanya sama, sama-sama melalui apa? Ibunya si yang meninggal. Nah, kalau misalkan derajatnya beda, jihanya sama, maka kata jumhur, antum lihat kata jumhur, ini gampang. Kalau kita ambil jumhur, ya minhum asyafi'iyah, termasuk syafi'iyah. Mudahnya ya kayak gini, apa kata jumhur? Al-qurbah tahjubul bu'da. Gampang. Udah yang dekat menghajab yang jauh. Jadi kalau misalkan di masalah ta'adudul jaddah ini, gampangnya tuh gimana? Ya kalau kita ambil gampangnya nih, tapi kita sebutkan satu pendapat di mazhab Syafi'iyah ini mimbab amanah ilmiah. Gampangnya kalau misalkan ada nenek jumlahnya lebih dari satu, derajatnya berbeda, mau terlepas nanti jihanya sama, jihanya berbeda, yang penting yang dekat menghajab yang jauh, gampang kayak gitu. Makanya kalau antum lihat di sini, ini sampai jihanya sama pun ya pendapatnya sama seperti yang apa? Jihanya berbeda.
Apa? Al-qurba tahjubul bu'da. Udah yang dekat itu menghajab yang jauh. Kalau misalkan ada nenek jumlahnya lebih dari satu, yang satu derajatnya lebih dekat, yang satu lebih jauh, berarti yang dapat 1/6 berapa? Yang lebih dekat. Nah, jadi al-qurba tahjubul bu'da. Nah, makanya kalau antum lihat sawaun kanatil jaddat yang jumlahnya lebih dari satu tadi. Min jahatil ab atau min jahatil Mau semuanya itu dari jalur ayah atau semuanya dari jalur ibu, artinya sama jihanya, itu tetap yang dekat menghajab yang jauh. Nah, tapi ada satu kaul di madzhab Syafi'iyah. Apa itu? Al-qaulu fil madhab Syafi'i idza kanatil jaddatu min jihatil ab. Jadi masalahnya itu apa? Kalau jadahnya itu semuanya yang jumlahnya lebih dari satu, itu dari jalur ayah. Berarti kalau dia dari jalur ibu, ya itu berarti seperti jumhur tadi. Artinya apa? Yang dekat menghajab yang jauh. Nah, ada satu pendapat di madzhab Syafi'iyah, itu jikalau misalkan apa? Nenek-nenek tadi itu dari jalur ayah saja, min jihatil ab. Apa itu bagaimana? Nah, jadi di satu pendapat di madzhab Syafi'iyah ini mentafsir. Nah, mentafsir. Bagaimana tafsilannya, rinciannya? Nah, apakah nanti yang jauh tadi, jadi kan derajatnya beda, satu dekat satu jauh. Yang jauh tadi untuk sampai kepada yang meninggal itu melalui yang dekat atau tidak? Nah, ini dia pula. Jadi apakah yang jauh tadi itu untuk sampai kepada si yang meninggal atau salah satu jalurnya itu melalui yang dekat atau tidak? Jadi kalau antum lihat tafsilannya kan kita bagi dua. Kanatil bu'da mudliyatan bil kurba atau lam takunil bu'da mudliyatan bil kurba. Apakah yang jauh tadi berperantara dengan yang dekat atau dia tidak berperantara? Maksudnya gini ya Pak, ini contoh nih ya. Ini contoh nenek jumlahnya lebih dari satu, derajatnya berbeda, terus semuanya dari jalur ayah, dan ketika itu yang jauh berperantara dengan yang dekat. Contohnya misal, Ummul Ab sama Ummil Ab. Ummul Ab sama Ummil Ab. Antum lihat, Ummul Ab, ini yang dekat. Yang jauhnya Ummil Ab, di atasnya lagi. Ya, antum bisa bayangkan tadi, Ummul Ab, ini yang dekat, yang jauhnya Ummil Ab. Jadi kalau antum perhatikan, kalau antum tarik garisnya ke atas, ini ternyata Ummil Ab, ini berperantara dengan Ummul Ab, yang kurba dari yang dekat tadi. Nah, kalau yang jauh berperantara dengan yang dekat, seperti contoh kita tadi, Ummul Ab sama Ummil Ab, maka apa? Al-qurba tahjubul bu'da. Yang dekat menghajab yang jauh. Ini kalau yang jauh tadi apa? Berperantara dengan yang dekat. Tapi kalau yang jauh tidak berperantara dengan yang dekat, nah, itu yang kedua. Lam takunil bu'da mudliyatan bil kurba, maka catatannya apa? Yarithna as-sudus bisawiyah. Yarithna as-sudus bisawiyah. Jadi contohnya nih, ada orang meninggalkan Ummul Ab, meninggalkan Ummu Abil Ab. Beda ya, beda. Ini sama macam sebelumnya, artinya sama nih apa? Derajatnya beda, sama-sama dari jalur ayah. Nah, tapi ternyata yang jauh itu tidak berperantara dengan yang dekat. Nah, kalau tadi berperantara dia, Ummul Ab sama Ummil Ab. Ummil Ab kan perantaranya Ummul Ab tadi. Nah, kalau ini enggak, Ummul Ab sama Ummu Abil Ab. Beda. Artinya apa? Yang kedua ini, yang jauhnya itu tidak berperantara lagi dengan yang dekat. Beda. Untuk sampai kepada ayahnya si yang meninggal, itu yang jauh tidak melalui siapa yang dekat, tidak melalui si yang dekat. Maka indah Syafi'iyah kalau ini apa? Udah nih duanya sama-sama dapat 1/6. Jadi yang dekat enggak menghajab yang jauh. Ala kulli hal ikhwah, ala kulli hal. Kalaupun ribet kali nih tafsir yang di madzhab Syafi'iyah, baik yang dia jihanya sama atau jihah berbeda, gampangnya gini. Udah ambil aja jumhur. Artinya apa? Sekedar ada nenek
jumlahnya lebih dari satu di masalah yang ingin kita selesaikan. Derajatnya berbeda, berarti kesimpulannya apa? Al-qurba tahjubul bu'da. Yang dekat menghadap yang jauh. Terlepas apakah jihanya sama atau jihanya berbeda. Kaifu? Mafhum amla ikhwah. Insyaallah. Mafhum. Alhamdulillah ya. Semoga bisa dipahami ikhwah ya. Ini butuh apa? Butuh soal, butuh apa? Tamrin, butuh tadrib. Kuliah nanti kita coba bahas sedikit di grup ya. Ya kalau ada kosong ya malam lah, anak chat, anak kirim-kirim ke antum. Ya antum coba latihan dengan apa yang kita bahas sore ini. Anak cukupkan di sini ya, insya Allah. Memang targetnya untuk sore ini di pembahasan jadah saja. Insya Allah ini menjadi pertemuan pembukaan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah ini memupuk semangat kita lagi ya, supaya yang kemarin mungkin ini nggak jelas nih, nggak konsisten, ini bahaya, ini kita coba pupuk lagi sehingga nanti di pertemuan selanjutnya ya kita bisa hadir lagi sampai nanti dengan pembahasan terakhir yang kita targetkan insya Allah di Al-Irtu Birrahim. Insya Allah ikhwah, ana cukupkan di sini, ana balikkan lagi ke Ustaz Husain Marbun. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz Aidil. Alhamdulillah. Kita tadi mendengarkan pemaparan dari Ustaz Aidil. Sebenarnya ini termasuk salah satu yang ribet ya. Tapi ribet. Saya sendiri pun sempat bingung yang mana kemana gitu. Tapi ala kulli hal nanti insya Allah kita akan menerima sedikit wejangan lagi dari Ustadz Aidil di grup. Mungkin untuk latihan tamrin. Dan yang kedua, jangan lupa ikhwah, sebenarnya untuk miras ini sendiri, dia itu hampir sama seperti matematika. Karena memang payah dan susah. Jadi memang harus butuh latihan dan butuh tarkiz yang lebih dari yang lain. Gitu. Makanya untuk ikhwah sekalian, ana pribadi sudah pernah juga belajar sama Ustaz Aidil dulu di Sudan. Beberapa kali pertemuan. Cuma setelah nggak lagi belajar, hilang semua. Makanya memang ini harus dimurajaah terus, ditanya terus. Karena memang susah. Ana sendiri juga bilang susah. Memang susah. Tapi insya Allah dengan adanya Ustaz Aidil yang membimbing kita semua di sini, kita bisa bertanya, kita bisa lagi memberikan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita selesaikan sendiri gitu. Dan insya Allah Ustaz Aidil akan tetap bersama kita. Ada yang mau bertanya? Tafadhal. Tafadhal yang mau bertanya. Visual ikhwah. Baik, sepertinya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah paham atau belum paham, mungkin nanti kita buka di ruang chat di grup atau bisa juga langsung ke Ustaz Aidil. Nomor beliau ada di grup. Tafadhal yang mau bertanya, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita sudahi sampai di sini. Oh, tafadhal. Muhammad Fadlan, tafadhal. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya jazakumullah khairan pada antum Ustaz. Amin wa yakum Ustaz. Ini terkait warisan nih Ustaz. Terkait hukum warisan. Ya. Di kampung anak gitu, di masyarakat ada yang membagi warisan itu tidak mengikuti hukum. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi mereka bagi rata gitu aja Ustaz. Ayo ya ikhwah, ini
Sering ya anak dapati pertanyaan seperti, karena memang lazimnya terjadi di Indonesia ya begitu adanya seperti yang disebutkan atau disampaikan Ustadz Fadlan ya. Nah, Jadi Ustaz. eh, ya nggak hanya di kampung antum, bahkan mungkin hampir di seluruh kampung di Indonesia atau daerah di Indonesia ya, sampai di daerah Ana juga begitu. Artinya ini menjadi PR ya, Wah, menjadi PR yang mestinya harus ya sama-sama kita ya nanti selepas antum sampai ke Indonesia ya sama-sama harus kita perjuangkan. Artinya terjadinya hal kayak gini tuh kenapa? Karena memang pertama nih, ini paling utamanya ya tidak sampainya ilmu faraid ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita tadi atau uwa-uwa dan masyarakat di sekitar kita. Artinya ini ya tentunya menjadi PR, menjadi catatan yang ya kita hadir di majelis ini, kita sama-sama mudarosah ini ya insya Allah untuk itu, untuk agar kedepannya kita siap untuk bisa menyampaikannya kepada masyarakat di sekitar kita. Artinya kayak gini nih, gimana ya Pak ya? Uh, ya kalau kalau misalkan ditanya benar tidaknya ya tentunya kita semua udah tahu jawabannya ya tidak. Karena memang ya di ayat setelah ayat-ayat faraid atau ayat-ayat mawaris itu disebutkan kan tilka hududullah, artinya termasuk hadullah inilah ilmu faraid tadi, hukum-hukum faraid. Artinya nis untuk suami misalkan kalau nggak ada anak, ada istrinya yang meninggal nggak ada anak, atau seperempat kalau ada anak. Nah, ini semua yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu dengan itu ayat tadi yang ya sifatnya berupa ancaman. Artinya man yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, artinya termasuk ini tadi orang-orang yang membagi warisan tidak dengan hukum yang sesuai yang disebutkan dalam syariat. Yang membaginya rata tadi. Misalkan ya ada laki ada perempuan tapi disamaratakan tanpa mengetahui sumber ilmunya. Nah, ini kan yang bahaya. Sebenarnya masuk dalam ya ancaman yang di ayat setelah ayat-ayat mawaris. Nah, ini kalau tadi jawabannya benar atau tidak ya jelas ya ini tidak benar. Nah, makanya Ana bilang tadi di awal ya ini jadi PR bersama saat itu terjadi karena mereka pada asalnya nggak tahu atau nggak sampai kepada mereka maklumat tentang pembagian warisan dengan hukum Islam atau hukum syariat sesuai dengan syariat itu, nggak sampai mereka ke situ. Jadi mereka pikir apa simpelnya apa yang ada yaitu yang mereka datangi, yaitu tadi ke misalkan apa namanya pengadilan sehingga diadili di situ dengan ya yang kita sebut KUHP ya, yang seharusnya itu sebenarnya untuk orang-orang non muslim atau kafir, tapi ternyata banyak orang muslim juga yang malah ingin menyelesaikan masalahnya ke pengadilan dengan yang tadi dengan hukum KUHP tadi. Apalah itu bahasanya. Ini sebuah permasalahan yang perlu kita catat, dan semoga ke depannya ya dengan kembalinya antum di Indonesia kita sama-sama nih bisa menyemarakkan dan menyampaikan maklumat-maklumat terkait pembagian warisan berdasarkan hukum Islam itu ya kepada masyarakat setempat, baik ya di lingkungan kita atau lebih luas lagi misalkan di seluruh Indonesia. Ini penting, Wah. Dan ini termasuk apa ya? Bukti bahwa ternyata jahiliyah itu tidak benar-benar terlepas dari ya masyarakat kita. Karena apa bedanya kita dengan masa-masa jahiliyah di mana itu tadi ya harta warisan dibagi semena-mena, bahkan yang anak angkat itu lebih kuat statusnya daripada anak perempuan. Ya, anak perempuan itu nggak dapat, atau yang dapat yang laki-laki saja. Kalau misalkan tadi statusnya kita membagi warisan ya dengan ya hukum-hukum yang tadi kita bilang di apa tadi perdata tadi KUHP perdata, ya itu apa bedanya kita dengan orang-orang di masa jahiliyah dulu membagi warisannya. Ini termasuk apa ya yang perlu kita garis bawahi dan mungkin kita mirisilah, karena ternyata kita atau masyarakat kita tidak benar-benar terlepas daripada jahiliyah. Walau alam saat ini ya intinya nggak bisa saat perlu kita sampaikan kepada mereka itu saat. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin salah satu tambahan dari Ana,
itu karena memang mawaris ini memang susah. Itu saja. Jadi misi kita di sini memang untuk membentuk orang-orang yang paham mawaris. Karena faraid ini, mawaris ini, tentang warisan ini memang susah. Tapi yang namanya batu akan pecah kalau kita selalu memukulnya. Sama seperti kita, kalau kita sering dan rajin, insya Allah akan mudah. Khair insya Allah. Kalau masih ada? Masih ada? Masih ada? Taib, sepertinya sudah tidak ada. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan ruang chat grup selalu terbuka lebar. Khair insyaallah, jazakumullah khair. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khair.